Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zaidah Sifaul Adila dengan NIM 2110701050, Arifah Septiani dengan NIM 2110701046, Siti Nadila dengan NIM 2110701065. Selanjutnya ada Melani Kizia Wangsa Putri dengan NIM 2110701056, dan yang terakhir ada Alfira Damayanti dengan NIM 2110701061. Kami dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini kami akan membahas mengenai Martha Elizabeth Roger. Siapa sih Martha Elizabeth Roger itu? Jadi, Martha Elizabeth Roger ini merupakan seorang perawat yang berasal dari Amerika. Ia lahir di Dallas, Texas pada tanggal 12 Mei 1914. Ia merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Dia memulai pendidikan perguruan tinggi dari tahun 1931 sampai 1933 di University of Tennessee. Kemudian, pada tahun 1936, ia menerima gelar diploma keperawatan dari Knoxville General Hospital School of Nursing. Kemudian, pada tahun 1937, ia memperoleh gelar Bachelor of Science dari George Peabody College di Nashville, Tennessee. Pada tahun 1945, ia mendapatkan gelar Master of Arts di bidang pengawasan keperawatan kesehatan masyarakat dari Teachers College, Universitas Columbia, New York. Dan pada tahun 1952 dan juga tahun 1954, ia meraih gelar Master of Public Health dan Doctor of Science dari Universitas Johns Hopkins, Baltimore. Praktik keperawatan awal Roger ini dimulai di masyarakat pedesaan keperawatan kesehatan di Michigan dan perawat tamu pengawasan pendidikan dan praktik di Connecticut. Kemudian pada tahun 1954 sampai 1975, Roger mendirikan perawat tamu layanan Phoenix, Arizona. Dan setelah tahun 1975, Roger melanjutkan tugasnya sebagai profesor hingga menjadi profesor emerita pada tahun 1979. Gelar tersebut disandangnya hingga beliau meninggal pada tanggal 13 Maret 1994 dalam usia 79 tahun. Selanjutnya adalah hubungan perawatan Martha Rogers yang diintegrasikan dengan paradigma keperawatan. Rogers mengungkapkan bahwa aktivitas yang didasari prinsip-prinsip kreativitas, seni, dan imajinasi, aktivitas keperawatan merupakan kegiatan yang bersumber pada ilmu pengetahuan abstrak, pemikiran intelektual, dan hati nurani. Rogers menekankan bahwa keperawatan adalah disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya mengedepankan aplikasi keterampilan dan teknologi. Menurut Martha Rogers, ilmu tentang keperawatan berhubungan langsung dengan proses kehidupan manusia dan bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan kealamiahan dan hubungannya dengan perkembangan. Untuk memperkuat teorinya, Martha Rogers mengkombinasikan konsep manusia seutuhnya dengan prinsip homeodinamik. Dalam model Rogers, prinsip hemodinamik memberikan aksioma tentang cara memandang manusia sebagai unit yang utuh. Evolusi prinsip tersebut menjelaskan bahwa kehidupan adalah proses hemodinamik, yakni kehidupan berlangsung terus-menerus dan memprediksi sifat perkembangannya. Sifat dan arah hubungan antar manusia dan lingkungannya diperlihatkan melalui 3 prinsip hemodinamik dirumuskan oleh Rogers untuk menguraikan sifat dan arah perubahan yang berasal dari sistem konseptual yang telah digambarkannya. Prinsip-prinsip hemodinamik terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama helisi, yang kedua resonansi, yang ketiga integral. Tahun 1970, Rogers mengidentifikasi 5 dasar asumsi tentang manusia, yaitu 1. Manusia adalah satu kesatuan, 2.
keperawatan Martha E. Rogers dengan riset keperawatan dan pendidikan keperawatan. Rogers dengan jelas mengartikulasikan pedoman untuk pendidikan perawat dalam ilmu kesatuan manusia. Rogers membahas penataan program pendidikan keperawatan untuk mengajar keperawatan sebagai ilmu dan sebagai pembelajaran profesi. Menurut Rogers, tahun 1990, dia menyatakan bahwa perawat harus berkomitmen untuk pembelajaran seumur hidup dan mencatat sifat praktik keperawatan adalah penggunaan pengetahuan untuk manusia untuk perbaikan. Lalu, Rogers menganjurkan lisensi terpisah untuk perawat disiapkan dengan gelar associate dan mereka yang memiliki gelar sarjana muda mengakui bahwa ada perbedaan antara berorientasi teknis dan yang perawat profesional. Dalam pandangan Martha E. Rogers, perawat profesional harus memiliki pengetahuan yang luas dan terdidik dalam hubungan manusia, ilmu pengetahuan, dan keperawatan. Program seperti itu akan meliputi pendidikan dasar bahasa, matematika, logika, filsafat, psikolog, sosiologi, musik, seni, biologi, mikrobiologi, fisika, dan kimia. Mata kuliah pilihan dapat mencakup ekonomi, etika, politik, sains, antropologi, dan ilmu komputer. Itu menurut Barrett 1990. Berkenaan dengan komponen penelitian dari kurikulum, Rogers menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa sarjana harus mampu mengidentifikasi sebuah masalah. Yang kedua, sarjana memiliki alat investigasi dan melakukan studi yang akan memungkinkan mereka untuk menggunakan pengetahuan dan praktik. Mereka juga harus mampu membaca kata-kata dengan cerdas. Hubungan teori keperawatan Martha E. Rogers dengan praktik keperawatan. Martha E. Rogers mengungkapkan bahwa teori yang diambil dari konsepnya sangat mungkin untuk diterapkan dalam praktik keperawatan dan mengartikulasikan bagaimana teori dan praktik mengarah dan membimbing satu sama lain saat mereka memperluas dan meningkatkan pengetahuan keperawatan kesatuan. Pengetahuan keperawatan menyediakan kerangka kerja untuk penerapan artistik yang muncul dari asuhan keperawatan menurut Rogers tahun 1970. Martha E. Rogers mencatat ada 7 tren yang ada dalam praktik keperawatan yang kesemuanya berdasarkan pada konsep teori yang dikemukakan. Yang pertama, pemberian kewenangan penuh dalam hubungan perawat kepada pasien. Yang kedua, menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Lalu yang ketiga, penyesuaian terhadap pola. Lalu yang keempat, menggunakan modalitas gelombang seperti lampu, musik, pergerakan dalam proses penyembuhan. Lalu yang kelima, menunjukkan suatu perubahan yang positif. Lalu yang keenam, memperluas fase pengkajian dalam proses keperawatan. Lalu yang ketujuh, menerima hubungan yang menyeluruh dalam hidup. Dalam kerangka Roger, keperawatan didasarkan pada pengetahuan teoritis yang memandu praktik keperawatan. Praktik profesional keperawatan adalah kreatif dan imajinatif dan juga untuk melayani pasien. Itu berakar pada penilaian intelektual, pengetahuan abstrak, dan kasih sayang manusia. Secara historis, keperawatan menyamakan teori dan praktik adalah dua komponen yang terkait dalam praktik keperawatan terpadu. Selanjutnya adalah hubungan teori Martha E. Rogers dengan penerimaan oleh komunitas ilmu keperawatan. Oke, yang pertama adalah praktek. Roger meyakini bila teori-teorinya yang diturunkan dari model konseptualnya mudah diterjemahkan ke dalam praktek, tetapi contoh-contohnya tidak spesifik. Meski dalam model konseptual abstraknya tidak secara langsung bisa digunakan dalam praktek. Ia
memberikan landasan bagi penelitian dan pengembangan teori yang memberikan dasar pengetahuan bagi praktek. Ia berusaha membangun suatu rencana perawatan menggunakan prinsip-prinsip hemodinamis, tetapi hasil-hasil dari implementasi ini masih berupa hal-hal umum yang belum spesifik. Yang kedua ialah pendidikan. Awal tahun 1960-an, Rogers mengusulkan agar posisi paling dasar dalam perawatan profesional haruslah level sarjana muda. Waktu itu tujuannya kelihatannya idealistis, namun sekarang penegasan-penegasannya menjadi standar bukannya eksepsi. Ia berkata hanya orang-orang yang kompeten mengajar perawatan atau apa yang seharusnya dilakukan oleh para perawat merupakan perawat-perawat yang berkualitas. Anjurannya menjadi bukti dalam pendidikan keperawatan saat ini. Seperti banyaknya perawat telah dipersiapkan untuk mengajar para perawat lain di semua level pendidikan keperawatan. Yang terakhir ialah penelitian. Teori-teori Rogers secara langsung berhubungan dengan pengembangan riset dan teori dalam ilmu keperawatan. Model konseptual memberikan stimulus dan arah bagi aktivitas keilmuan. Prinsip-prinsip hemodinamik sedang dikaji. Sifat integral hubungan manusia lingkungan dan pertumbuhan kompleksitas kehidupan digunakan dalam studi-studi terkini menggunakan model Rogers. Nah, bagian yang terpenting dari teori Rogers adalah menggabungkan fenomena yang ada pada manusia dan praktik keperawatan secara langsung. Konsep ini memberikan arah dalam memberikan stimulasi dan untuk aktivitas keilmuan. Konsep ini menghubungkan fenomena yang ada pada Grand dan Middle Range teori. Dua contoh dalam Grand Nursing Theory pada teori Rogers adalah teori Women's Health as Expanding Consciousness